Itulah keistimewaan bulan Muharram. Kenapa kita Bugis Makassar menganggap bulan Muharram itu adalah bulan nasem dia bulan macipi. Maka saya nasem bulan Nakasa. Tidak mau mengadakan pesta perkawinan di bulan Muharram. Asal Nakasa ini. Man khalaqallahu Adama yaumul Jum'ah ba'da asyar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari Jumat setelah salat Asar. Wa halakat Tuhar yaum as-sabti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah dan bumi ini yaum as-sabti pada hari Sabtu. Wa halakat Jibal. Allah menciptakan gunung-gunung yaum al-Ahad pada hari Ahad. Kenapa kita Bugis Makassar menganggap bulan Muharram ini sebagai bulan macipi atau bulan nakas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku hatib, tak henti-hentinya kembali selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk lebih meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Imran yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan
dalam keadaan beragama Islam. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan di Jumat yang penuh berkah. Dan alhamdulillah kita masih berada pada tanggal 20 Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan langit dan bumi ini, di dalam kalender Hijriah ada 4 bulan yang sangat dihormati oleh umat Islam. Yang manakah itu? Termasuk bulan ini, yakni bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua bulan Zulqaidah, dan yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang keempat bulan terpisah, yakni bulan Rajab. Kenapa umat Islam sangat menghormati 4 bulan tersebut? Karena keempat bulan tersebut termasuk juga bulan haram, disebut bulan haram. Maknanya itulah bulan haram. Di zaman Arab Jahiliyah, ketika datang keempat bulan tersebut, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah, dan juga bulan Rajab, maka tidak ada yang terjadi peperangan pada saat itu. Tidak ada boleh terjadi pertumpahan darah pada saat itu. Begitu dihormatinya keempat bulan tersebut. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Apa keutamaan bulan Muharram? Kata Allah, siapa yang berbuat baik di bulan Muharram, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Muharram, maka diberikan ganjaran begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya bulan Muharram? Di dalam bulan Muharram ada yang disebut dengan hari Tasu'a dan juga hari Asyura. Keistimewaan hari Asyura, siapa orang yang berpuasa pada 10 Asyura, maka diampuni dosanya selama 2 tahun. Masya Allah. Itulah keistimewaan bulan Muharram. Kenapa kita Bugis Makassar menganggap bulan Muharram itu adalah bulan Nasem Mugia, bulan Macipi? Maka saya Nasem bulan Nakasa. Tidak mau mengadakan pesta perkawinan di bulan Muharram. Nasabah Nakasa ini, iya makalah. Man khalaqallahu Adama yaumul Jum'ah ba'da asyar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari Jumat setelah salat Asar. Wa halakat turab yaum as-sabti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah dan bumi ini yaum as-sabti, pada hari Sabtu. Wa halakat jibal. Allah menciptakan gunung-gunung yaum al-ahad, pada hari Ahad. Kenapa kita Bugis Makassar menganggap bulan Muharram ini sebagai bulan Macipi atau bulan Nakas? Banyak peristiwa yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, berbuat baik kita di bulan Muharram dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu di bulan Muharram, menurut keterangan dari Syekh Safarudin Latif mengatakan, jika datang bulan Muharram, 1 Muharram itu saatnya waktu untuk merenung, berbuat baik pada tanggal 1 Muharram dan seterusnya, berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir, mengerjakan amalan-amalan lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Engkau sahabatnya Nabi ta
Itulah Anas bin As. Ia Anas bin As nalori tuda di ulana si bawa nabita. Tuda 10 berkumpul sambil minum kopi, minum teh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nasa nabita. Maka nabita niya sallam tu kau malor dalle kanta. Batu kau ansar lebar jami anta masuk surga. Ada nanti satu orang yang lewat di depan kita sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin As ini semakin penasaran, kira-kira ia tahu. Keesokan harinya kembali Anas bin As duduk bersama dengan Rasul. Kembali Rasul mengucapkan, engkau tumatu tahun lalu diolota oleh kaum Ansar pura dijami mata surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ia tahu ada amalan-amalan tuli Nabi kau dia tahu sehingga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin As ini semakin penasaran, kira-kira ia tahu noleh kapa jamaah mesti Jannatul Firdaus. Kemudian keesokan harinya kembali Anas bin As duduk bersama dengan Rasul. Dan Rasul kembali mengatakan, ada nanti satu orang yang lewat di depan kita dari kaum Ansar sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa amalan orang ini? Hingga suatu ketika Anas bin As ini sampai penasaran ingin mengetahui kira-kira ada amalannya itu. Anas bin As datang ke rumah orang tersebut. Maka dari Anas bin As, wahai saudaraku, elok mak bener bolata barang sesuatu dua atau telur penih. Maka dari saudara yang kata, wadimah silakan bermalam. Ini Anas bin As ingin mengetahui kira-kira ada amalan-amalan Nabi kau dia tahu, sehingga ijari masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam pertama mau beli Anas bin As di rumah orang ini. Bangun tengah malam jam 2 jam 3 menyelidiki kira-kira ada amalan yang tahu. Di malam pertama Anas bin As tidak menemukan orang tersebut mengerjakan amalan-amalan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di malam kedua Anas bin As tidak menemukan orang ini mengerjakan amalan yang dilakukan. Begitu juga selanjutnya di malam ketiga, dia gagal pegang dia tahu. Anas bin As tambah penasaran sehingga Anas bin As berkata kepada orang ini, wahai saudaraku, kira-kira ada amalan dikerjakan dari jam kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga nasanya saudara, maka dah saya tidak melakukan amalan-amalan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tetapi saya selalu mengerjakan yakni kebaikan, membantu sesama, yakni berbuat baik kepada orang. Itu yang saya lakukan, itu yang saya amalkan setiap harinya, sehingga Rasulullah mengatakan kepada saya, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat manusia itu terbagi atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan sifat manusia yakni kalbun mayyit. Ada telah kalbun mayyit. Kalbun mayyit itu adalah hati yang mati. Mati ni atinna. Orang yang mempunyai kalbun mayyit itu hati yang mati, terkadang tidak mempunyai prinsip hidup dan tidak mengenal Tuhannya. Contoh orang yang mati hatinya, kita lihat pemimpin sekarang ini bagaimana selalu menempatkan posisi yang penting. Apapun alasannya, aku harus sampai ke tempat itu. Kita lihat pemimpin sekarang selalu memaksakan kehendak, maka orang ini disebut dengan qalbun mayyitu, yakni hati yang mati. Sifat manusia yang kedua
Ada yang disebut dengan qalbul marid. Apa itu qalbul marid, Ustaz? Qalbul marid itu adalah hati yang sakit, mempunyai penyakit hati, iri hati, dengki, tidak senang tetangganya naik rezekinya, tidak senang tetangganya bahagia, maka itu adalah disebut dengan qalbun marid, yakni penyakit hati. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat manusia ada yang disebut qalbun salim. Qalbun salim inilah yang mempunyai hati selalu membantu sesama, berbuat baik kepada sesama, bersedekah, ya, laksanakan amalan-amalan, membaca Al-Quran, berzikir, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, maka dan engkau tungatu tolana dia rota oleh kau ansar pulai jari mata surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orangnya yang mempunyai sifat yang disebut dengan qalbun salim. Sebagai kesimpulan Jumat kita pada hari ini, mari di bulan Muharram ini kita perbanyak amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Muharram ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita begitu besar pahalanya. Siapa yang berbuat baik maka diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayati bima fihi wa zikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا زدنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.